Kenapa Idul Adha di Indonesia tidak semeriah Idul Fitri? Pernah sadar nggak? Di Indonesia, malam takbiran Idul Fitri seperti dunia hidup semalaman. Takbir menggema, motor keliling, anak-anak lari bawa obor, jalanan macet, rumah penuh lampu, masjid ramai. Semua terasa hangat, semua terasa hidup. Tapi anehnya, saat Idul Adha datang, suasananya berbeda. Lebih tenang, lebih sunyi. Bahkan di beberapa tempat, malamnya terasa seperti malam biasa. Padahal, kalau bicara makna pengorbanan, Idul Adha justru salah satu hari paling besar dalam Islam. Lalu, kenapa di Indonesia Idul Adha tidak semeriah Idul Fitri? Apakah karena manusia lebih suka pesta daripada pengorbanan? Atau jangan-jangan dunia modern diam-diam membuat manusia lebih tertarik pada keramaian dibanding makna? Dan setelah kamu tahu jawabannya, kamu mungkin akan melihat Idul Adha dengan cara yang berbeda selamanya. Coba bayangkan, malam takbiran Idul Fitri. Di gang kecil, anak-anak mukul beduk sambil ketawa. Orang tua duduk depan rumah. Pedagang makanan ramai. Lampu masjid menyala terang. Di jalan raya, motor beriringan sambil bertakbir. Kadang terlalu ramai, kadang terlalu berisik. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dipungkiri. Malam itu terasa hidup. Karena sejak kecil, jutaan orang Indonesia tumbuh dengan kenangan itu. Dan otak manusia sangat terikat dengan kenangan masa kecil. Secara psikologi, semakin sering emosi diulang dalam momen tertentu, otak akan membentuk ikatan emosional kolektif. Makanya, begitu mendengar takbir lebaran, banyak orang langsung merasa, aku pengen pulang. Padahal mungkin dia sedang ribuan kilometer dari rumah. Di Indonesia, Idul Fitri bukan cuma ibadah, tapi sudah berubah menjadi budaya, tradisi, nostalgia, bahkan simbol kebersamaan nasional. Ada THR, ada mudik, ada baju baru, ada opor, ada ketupat, ada kumpul keluarga besar. Dan uniknya, Indonesia punya budaya kekeluargaan yang sangat kuat. Karena itu, Lebaran menjadi momen emosional terbesar setiap tahun. Orang rela macet belasan jam, naik motor jauh, menghabiskan tabungan, bahkan kadang berhutang demi satu tujuan, pulang. Karena bagi manusia, perasaan diterima keluarga adalah kebutuhan emosional paling dalam. Sekarang, coba lihat Idul Adha. Tidak ada mudik besar-besaran, tidak ada budaya belanja sebesar Lebaran, tidak ada tradisi keliling rumah sebanyak Idul Fitri, dan malam takbirannya biasanya lebih pendek. Kenapa? Karena sejak awal, suasana Idul Adha memang berbeda. Kalau Idul Fitri berbicara tentang kemenangan, maka Idul Adha berbicara tentang pengorbanan. Dan manusia modern secara psikologi lebih tertarik pada hadiah, hiburan, pesta, validasi sosial, daripada keikhlasan, kehilangan, pengorbanan, kesabaran. Itulah kenapa Idul Fitri lebih mudah menjadi pesta besar, sedangkan Idul Adha lebih terasa diam. Karena sejak awal, suasana Idul Adha memang berbeda. Ada fakta yang jarang disadari. Di malam Idul Adha, banyak panitia masjid justru sibuk bekerja. Mereka menyiapkan sapi, kambing, alat penyembelihan, distribusi daging, sampai logistik warga. Energi masyarakat fokus ke persiapan berbagi, bukan pesta. Karena besok paginya akan ada pekerjaan besar. Dan justru disitulah keindahan Idul Adha. Hari raya ini tidak fokus pada apa yang aku dapat, tapi apa yang bisa aku berikan. Sekarang, coba lihat media sosial. Konten Idul Fitri penuh outfit, makeup, rumah keluarga, makanan, mudik, foto ramai-ramai. Visualnya menarik, algoritma suka, karena manusia suka melihat kebahagiaan visual. Sedangkan Idul Adha, kontennya lebih banyak penyembelihan, distribusi daging, kegiatan sosial, ibadah. Tidak semua orang nyaman melihatnya. Akhirnya, secara algoritma, Idul Fitri lebih viral. Dan tanpa sadar, generasi sekarang mulai berpikir yang viral berarti lebih penting. Padahal, belum tentu. Kadang, manusia modern bukan kurang hiburan, tapi kurang tempat tenang, kurang suasana nyaman, kurang waktu berhenti sebentar dari dunia digital yang terlalu ramai. Kalau kamu di sekitar Bekasi, coba nongkrong di Pancong Warkop BTW.
pancong lumer hangat, kopi hangat, suasana adem buat nenangin pikiran setelah capek scrolling seharian. Bisa juga pesan lewat shopee.go.id dan food.grab.com. Bayangkan Nabi Ibrahim saat harus memilih antara rasa cinta dan ketaatan. Itu bukan ujian kecil. Dan sampai hari ini, esensi Idul Adha masih sama. Bukan soal sapi, bukan soal kambing, tapi soal apa yang rela kamu korbankan demi kebaikan. Ego, kesombongan, kemalasan, atau hal-hal yang membuat hidupmu jauh dari Tuhan. Karena pengorbanan sejati tidak selalu terlihat ramai. Kadang justru paling sunyi. Karena malam itu bukan malam euforia, tapi malam renungan. Malam ketika banyak orang mempersiapkan kurban, menghitung amanah, memikirkan orang miskin, dan berharap ibadahnya diterima. Mungkin karena itu, suasananya tidak sekeras Lebaran, tapi justru lebih dalam. Karena tidak semua ketulusan harus terdengar ramai. Dan mungkin itulah alasan terbesar kenapa Idul Adha terasa lebih sunyi. Karena dunia modern mengajarkan manusia untuk mencari kesenangan, mengejar validasi, memamerkan kebahagiaan, tapi sedikit orang yang mau berkorban, ikhlas, memberi tanpa dipuji. Padahal, makna terbesar kehidupan sering lahir dari pengorbanan yang tidak dilihat siapa-siapa. Jadi sekarang, kalau suatu hari kamu merasa, kenapa Idul Adha tidak seramai Idul Fitri? Mungkin jawabannya sederhana, karena satu hari raya mengajarkan manusia cara merayakan kemenangan, dan satu lagi mengajarkan manusia cara merelakan sesuatu demi kebaikan. Dan kadang, pelajaran terbesar dalam hidup datang bukan dari keramaian, tapi dari malam yang lebih sunyi. Kalau kamu setuju bahwa Idul Adha punya makna yang sangat dalam, tulis di komentar, pengorbanan terbesar adalah melawan ego sendiri. Like, komen, subscribe, dan share.